teman-teman, Pak Haji sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak dan Ibu guru yang hebat, terima kasih sudah bisa mau hadir bersama kami dalam rangka saya sebagai calon guru penggerak memiliki kewajiban untuk menyampaikan sedikit apa yang saya pahami tentang modul-modul yang sudah saya pelajari. Disebut dengan aksi nyata modul 14 ini dalam tema budaya positif. Next Pak Umam, terima kasih. Perkenalkan saya Soneta Welia, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 78 Jakarta. Saya mengajar bidang studi bahasa Inggris. Kenapa saya memilih untuk mengikuti pelatihan calon guru penggerak adalah untuk membekali diri saya sebagai guru untuk terus-menerus menjadi pembelajar yang mendukung saya untuk mendidik anak-anak. Baik, untuk memulai tentang budaya positif Bapak dan Ibu, kita pahami dulu filosofi dasar kita menjadi guru mendidik anak-anak. Ya, mungkin sudah Bapak dan Ibu guru pasti sudah familiar ya dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, kalau belum kenal itu ada fotonya di pojok sana. Jadi saya cuma menguatkan kembali bahwa Ki Hajar Dewantara itu mendefinisikan pendidikan sebagai menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi begitu luhur ya tujuan kita mendidik anak-anak itu, menuntun mereka sesuai dengan kodratnya, kodrat alam juga kodrat zamannya. Kodrat alam itu artinya sesuai dengan perkembangan mereka, sesuai di mana mereka tinggal gitu ya, dan sesuai zamannya. Kalau sekarang anak generasi Z, ya kita tidak mau mengikuti bagaimana anak-anak generasi Z ini bertumbuh kembang gitu ya. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan pula itu harus mengikuti perkembangan tersebut. Itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada mengibaratkan, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan, ini diambil dari dasar-dasar pendidikan keluarga tahun 1936. Dia mengibaratkan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang hidup pada tanaman padi dan lain sebagainya. Artinya di sini kita sebagai guru itu diibaratkan seperti menggarap sawah gitu ya, menggarap sawah di mana kita punya kewajiban anak-anak ini ditumbuh kembangkan, dijaga dari segala macam gangguan yang ada di sekelilingnya supaya dia bisa tumbuh gitu ya, bisa tumbuh kembang sesuai dengan yang kita harapkan. Itu sehingga dia bisa yang tadi ujungnya bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidupnya. Jadi itu menjadi dasar dari segala apa yang kita lakukan sebagai seorang guru. Jadi filosofinya di situ. Baik, setelah kita memahami dasar kita dalam mendidik seorang anak, tentunya akan muncul berbagai hal yang menyangkut perilaku anak
gitu ya. Kita bicara masalah disiplin. Ketika kita mengajarkan, pastinya anak-anak itu kita maunya anak melakukan tugas dalam waktu 1 minggu misalnya, tapi mereka tidak melakukannya. Itu kan berarti kita ingin anak-anak itu memiliki kedisiplinan. Nah, mungkin ada hal baru yang akan saya sampaikan di sini mengenai disiplin. Tapi sebelum kita bicara disiplin, kita bicara budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah perubahan yang dilakukan secara bersama-sama semua warga sekolah, gitu ya. Itu berarti kita semua yang akan menghasilkan kebiasaan positif, dan itu bisa dijadikan suatu budaya. Ya, budaya positif akan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga mendorong murid untuk mengembangkan kodratnya dengan penuh keyakinan, mandiri, berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi untuk mencapai tujuan dan berwawasan global. Jadi tetap ya di sini ketika bicara budaya positif itu kita bicara bagaimana memerdekakan seorang anak supaya dia bisa meyakini suatu nilai-nilai. Nah, ini dimulai dengan disiplin positif. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Ini menjadi PR buat kita semua mungkin ya. Ketika apakah efektif, apakah perlu ditinjau kembali ya, atau kita sudah paham gak sih arti sesungguhnya disiplin itu apa, atau bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang kita yakini kalau dalam kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila, gitu ya. Kalau kita bicara disiplin, mungkin yang terpikir sama kita itu kan anak harus mengikuti peraturan kita, gitu ya. Kalau tidak datang jam 7, tidak datang jam 6.30 ke sekolah, ada hukuman. Tidak mengerjakan PR, ada hukuman. Jadi kita terbiasa pola pikir kita seperti itu. Mesti diakui ya, artinya memang seperti itulah yang terjadi saat ini. Kita mendisiplinkan anak, tapi lebih cenderung memberikan suatu ancaman buat anak, bukan menciptakan lingkungan yang nyaman, gitu. Maka hal yang akan kita pahami sama-sama adalah seperti apa sih disiplin yang dimaksudkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat, gitu ya. Jadi memang kata-katanya Ki Hajar Dewantara selalu menyebut kemerdekaan, gitu ya. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Self-disiplin berarti disiplin pada diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi pengertiannya disiplin itu harus dari diri sendiri, tapi juga harus ada pengontrol. Pengontrolnya siapa? Ya lingkungan dan kita sebagai pendidik, gitu ya, penguasa. Kalau di situ dikatakan penguasa. Jadi tujuan ini sejalan dengan si Diana Gosen ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, jadi motivasi yang keluar dari dirinya sendiri. Kenapa sih saya harus
datang jam 6.30 ke sekolah, itu tuh harus datang dari dalam diri sendiri. Kenapa sih saya harus berseragam ke sekolah? Itu seperti itu harusnya kita tumbuhkan, itu datang dari dirinya siswa sendiri, dari anak-anak sendiri, seperti itu. Ya, ini juga menyatakan disiplin dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu diri kita sendiri yang kontrol. Kita menghargai bahwa waktu adalah disiplin. Jadi kita sendiri yang menguasainya, bukan orang lain yang menyebabkan kita untuk menghargai waktu. Seperti itu kurang lebih maknanya ya. Baik, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi seperti itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika anak itu memang mempunyai motivasi yang ada dalam dirinya sendiri untuk mencapai nilai-nilai yang mereka yakini, ya itu kontrolnya dari orang luar masih bisa, tapi kita harus menumbuhkan mereka punya self disiplin tadi, yang menyadarkan bahwa ini memang bagus buat diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau saya memahaminya sebagai seorang muslim misalnya ya, kenapa sih harus sholat gitu ya? Itu kan karena kita meyakini gitu sholat itu akan memberi manfaat kepada diri sendiri. Perintah Sang Pencipta itu kan keyakinan yang ada dalam diri kita, walaupun mungkin dulu awalnya disuruh-suruh sama orang di luar diri kita, tapi lama-lama kita butuh gitu ya. Kurang lebih seperti itu pemahaman saya tentang disiplin diri. Kita harus pahami ya, ketika anak-anak itu melakukan sesuatu hal yang kita anggap tidak melakukan kontrol dengan baik, atau dengan kata lain mereka tidak disiplin, itu mereka pasti punya punya motivasi untuk melakukan sesuatu itu. Misalnya dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Jadi saya datang ke sekolah gitu ya, nggak usah anak kuliah ya, kita sendiri misalnya ya, saya datang ke sekolah itu sebelum jam 6.30 atau tidak boleh terlambat supaya tidak dihukum TKD-nya misalnya gitu ya. Itu berarti kan saya melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman, atau tidak, supaya tidak dipanggil sama kepala sekolah. Itu berarti motivasi saya melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi bisa aja orang melakukan sesuatu karena ingin disanjung, ingin dihargai orang lain, gitu ya. Kalau orang bilangnya nggak ikhlas gitu ya. Tapi kan bisa aja terjadi seperti itu ya. Kita melakukan sesuatu buat dapat gaji gitu ya. Walaupun kita lama-lama harus memahami kita bekerja bukan untuk dapat gaji, tapi memang dapat gaji itu karena efek kita bekerja gitu ya di balik. Yang ketiga, menjadi orang yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, itu motivasi yang ketiga ini yang harusnya kita miliki, yang harusnya anak-anak miliki, bahwa kita melakukan sesuatu karena ingin menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi saya mengajar tepat waktu, atau saya datang ke sekolah tepat waktu karena menghargai diri saya sendiri, karena yakin dengan bahwa disiplin waktu adalah penting dalam hidup saya dalam memanage waktu itu sendiri.
gitu ya. Itu 3 motivasi perilaku manusia dalam melakukan sesuatu. Dan hal lain yang juga perlu diperhatikan ketika anak-anak itu melakukan suatu indisipliner adalah kita perhatikan dasar kebutuhan manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup, gitu ya. Di sini faktornya faktor fisiologis, orang perlu makan dan seterusnya. Mungkin anak-anak kita kan juga ada yang gitu ya, karena dia harus bertahan hidup. Karena sekarang itu mereka ada yang sambil sekolah mencari uang. Itu kan karena mereka perlu ya untuk bertahan hidup. Itu salah satu jadi pertimbangan kita juga kenapa misalnya anak itu tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini perlu diperhatikan karena banyak anak-anak yang sengaja melakukan hal yang tidak menyenangkan atau tidak disiplin karena butuh perhatian gurunya, gitu ya, butuh perhatian orang tuanya. Jadi memang itu mereka butuhkan. Kemudian kebebasan, ya walaupun semua orang kan pengennya bebas ya, tidak tertekan, tidak merasa dizolimi dan seterusnya, tapi mereka perlu kontrol di sini, gitu ya, kebebasan yang terkontrol. Kemudian kesenangan. Anak-anak itu kalau belajar dalam suasana yang happy, memenuhi rasa senangnya, pasti akan lebih baik hasilnya dibandingkan anak-anak yang belajarnya penuh tekanan gitu ya. Dengan suara sepatu gurunya aja udah deg-degan misalnya, itu kan di bawah tekanan ya. Jadi pasti suasana belajarnya tidak menyenangkan. Yang terakhir adalah penguasaan. Jadi semua kita, semua makhluk pasti ingin memiliki satu hal yang kita punya kuasai gitu. Misalnya orang kan punya beda-beda ya penguasaannya ya. Saya bisa memasak dengan baik, yang lainnya bisa bermain bola basket dengan baik dan seterusnya. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melihat anak-anak melakukan indisipliner. Untuk menegakkan disiplin itu yang tadi, walaupun self disiplin itu adalah yang utama, tetap perlu ada kontrol, gitu ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan. Nah, kontrol ini bisa berupa hukuman dan konsekuensi, ya. Di situ ada kalau di dalam teorinya itu ada yang disebut dengan identitas gagal dan identitas sukses. Maaf ini terlalu kecil terlantar saya ininya. Baik, kalau hukuman itu dianggap sesuatu yang gagal. Kita sebagai guru gagal melakukan suatu perbaikan ke siswa. Contohnya gini, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, misalnya hukuman fisik gitu ya, atau hukuman verbal gitu ya, kamu bodoh, kamu apalah, itu kan hukuman verbal ya, menyakitkan hati orang gitu ya. Kalau fisik kan ketahuan ya, dipukul pasti sakit. Atau tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi mungkin kita mesti berhati-hati, tidak cuma kepada murid, mungkin buat teman-teman yang masih punya anak kecil, ketika kita memberikan hukuman fisik atau kata-kata, itu bisa menjadi hal yang selalu diingat oleh anak, ya, itu akan sangat mempengaruhi hidupnya. Kemudian selanjutnya itu contoh-contoh ya, contoh-contoh hukuman seperti itu. Kalau yang identitas dianggap sukses, itu yang disebut dengan disiplin, ya, disebut dengan disiplin. Ada dua, yang satu konsekuensi, yang satu restitusi. Kalau konsekuensi itu berarti kita sudah punya kesepakatan sama anak, misalnya peraturan sekolah, anak sudah tahu ya, peraturan sekolah itu bla 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 bla, harus memakai sepatu hitam dan seterusnya. Nah, ketika dilanggar, anak sudah tahu konsekuensinya.
gitu ya. Mereka harus mengganti sepatunya dengan warna hitam dan seterusnya. Kalau restitusi tidak sekedar membuat anak itu paham dengan hukuman yang diberikan, apa konsekuensi yang diberikan atas kesalahannya, tapi dia merasa dirinya lebih menguasai apa yang harus dia lakukan, gitu. Jadi bedanya konsekuensi dengan restitusi, kita membuat anak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah dan mereka harus tahu apa yang mereka lakukan, gitu ya. Mungkin lebih jelas ada pengertian tentang restitusi. Oh sorry. Oke, boleh lanjut dulu Pak. Ya, ini pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu, jadi mereka tahu salah, gitu, dan mereka kita menguatkan, menanyakan apakah kamu salah, merasa salah atau tidak, ya apa yang harus mereka lakukan itu kita kuatkan. Jadi bukan membuat anak merasa bersalah, gitu ya. Itu restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika anak melakukan satu indisipliner, ya kita tanyakan, kalian tahu salahnya di mana, apa yang harus kamu lakukan. Jadi kita melakukan proses berpikir di situ, gitu ya. Bukan cuma sekedar kamu tahu ya, kamu melakukan kesalahan maka kamu harus bla 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 bla, itu namanya konsekuensi. Tapi kalau restitusi, kita mengajak anak berpikir apa yang sebaiknya kalian lakukan. Ada langkah-langkah dalam melakukan restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi apa yang kita lakukan di tahap ini, itu kita harus menyatakan kepada anak semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ya nggak apa-apa melakukan kesalahan karena semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Kalau anak begitu kan berarti kan mereka nggak merasa terancam, gitu ya. Nggak merasa terancam ketika mereka dipanggil sama gurunya udah karena melakukan kesalahan, tapi kita kamu tahu ya kamu salah, gitu kan. Berbeda kalau kita menyatakan, nah semua orang pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kita perlu menstabilkan identitas mereka. Agak ideal sebenarnya kalau kita lagi emosi kan kita langsung bla 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 gitu ya. Tapi ini bisa kita mulai ya dari diri kita sendiri. Kita harus menstabilkan identitas. Kemudian langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan tadi, kembali lagi tadi yang kebutuhan manusia, gitu ya, motivasi orang melakukan sesuatu. Kita tanyakan lagi, kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita kasih kesempatan anak untuk memberi alasannya, gitu ya. Kita kasih ruang untuk itu. Kemudian kita juga tanya, ada nggak sih menurut kamu cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya dia butuhnya kalau lagi belajar bosen nih, terus kita pada lagi bla 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 nerangin depan, dia mainin HP. Pasti kan mau tidak mau ya kita sebagai pengontrol di kelas akan memanggil anak tersebut, gitu ya. Nah ini kita bicarakan baik-baik, gitu ya. Dengan misalnya saya pengen pelajaran yang menyenangkan ya, gitu ya. Mungkin dia bisa kasih ide, gimana kalau kita main game dalam bahasa Inggris misalnya gitu. Jadi kita berikan ruang kepada anak untuk menyampaikan opininya. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas
komitmen kelas yang sudah disepakati di awal. Jadi di dalam kalau di sekolah kan kita punya peraturan ya. Kalau peraturan itu kan kita buat, anak-anak tahu itu peraturan, tapi anak-anak tidak terlibat dalam membuat peraturan itu, gitu ya. Jadi pokoknya peraturan 78 ini ya, walaupun di Rakem tuh ada sebenarnya anak-anak terlibat, tapi kan perwakilan ya. Tidak semua anak terlibat di situ. Tapi kalau keyakinan, kita bermain di yang paling dekat sama kita itu keyakinan kelas. Jadi kita bikin di awal pembelajaran, kita bikin keyakinan kelas dengan anak-anak, ya komitmen ya. Misalnya di dalam kelas 1 harus saling hormat menghormati. Jadi ketika guru sedang bicara di depan, dia paham dong ya harus ngapain. Ketika si anak tidak menghormati orang yang sudah berbicara, itu bisa kita kembalikan, kan kita sudah sepakat bahwa kita harus saling hormat menghormati, seperti itu ya. Jadi dikembalikan lagi tentang keyakinan komitmen kelas yang sudah dimiliki, disepakati. Kemudian kalau dia dia paham akan keyakinan kelasnya, berarti kita tanya menurut kamu harus melakukan apa. Itu jadi intinya segitiga restitusi ini melakukan satu konstruksi memecahkan masalah yang melibatkan siswa, yang melibatkan murid, ya, untuk mengembalikan dirinya paham apa kesalahannya dan apa yang harus dia lakukan. Butuh proses pasti Bapak Ibu ya, butuh proses karena kan kita biasanya terpengaruh sama kondisi dan situasi. Ya, kalau kita terlalu lelah mengajar kan bawaannya emosi pastinya ya kan, melihat orang lagi ngajar tiba-tiba tiduran gitu kan. Itu kita perlu latihan. Menyatakan kepada anak semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ya nggak apa-apa melakukan kesalahan karena semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Kalau anak begitu kan berarti kan mereka nggak merasa terancam gitu ya, nggak merasa terancam ketika mereka dipanggil sama gurunya udah karena melakukan kesalahan, tapi kita kamu tahu ya kamu salah gitu kan. Berbeda kalau kita menyatakan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kita perlu menstabilkan identitas mereka. Agak ideal sebenarnya kalau kita lagi emosi kan kita langsung bla 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 gitu ya. Tapi ini bisa kita mulai ya dari diri kita sendiri. Kita harus menstabilkan identitas. Kemudian langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan tadi, kembali lagi tadi yang kebutuhan manusia gitu ya, motivasi orang melakukan sesuatu. Kita tanyakan lagi, kamu punya alasan mengapa melakukan itu? Kita kasih kesempatan anak untuk memberi alasannya gitu ya, kita kasih ruang untuk itu. Kemudian kita juga tanya, ada nggak sih menurut kamu cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dia butuhnya kalau lagi belajar, bosen nih, terus kita pada lagi bla 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 nerangin depan, dia mainin HP. Pasti kan mau tidak mau ya kita sebagai pengontrol di kelas akan memanggil anak tersebut gitu ya. Nah ini kita bicarakan baik-baik gitu ya, dengan misalnya saya pengen pelajaran yang menyenangkan kan gitu ya, mungkin dia bisa kasih ide gimana kalau kita main game dalam bahasa Inggris misalnya gitu. Jadi kita berikan ruang kepada anak untuk menyampaikan opininya. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, komitmen kelas yang sudah disepakati di awal. Jadi di dalam kalau di sekolah kan kita punya peraturan ya. Kalau peraturan itu kan kita buat, anak-anak tahu itu peraturan, tapi anak-anak tidak terlibat dalam membuat peraturan itu, gitu ya. Jadi pokoknya peraturan 78 ini ya, walaupun di Rakem tuh ada sebenarnya anak-anak terlibat, tapi kan perwakilan ya. Tidak semua anak terlibat di situ. Tapi kalau keyakinan
kita bermain di yang paling dekat sama kita itu keyakinan kelas. Jadi kita bikin di awal pembelajaran, kita bikin keyakinan kelas dengan anak-anak, ya komitmen ya. Misalnya di dalam kelas harus saling hormat menghormati. Jadi ketika guru sedang bicara di depan, dia paham dong ya harus ngapain. Ketika si anak tidak menghormati orang yang sedang berbicara, itu bisa kita kembalikan, kan kita sudah sepakat bahwa kita harus saling hormat menghormati, seperti itu ya. Jadi dikembalikan lagi tentang keyakinan komitmen kelas yang sudah dimiliki, disepakati. Kemudian kalau dia dia paham akan keyakinan kelasnya, berarti kita tanya menurut kamu harus melakukan apa. Jadi intinya segitiga restitusi ini melakukan satu konstruksi memecahkan masalah yang melibatkan siswa, yang melibatkan murid, ya, untuk mengembalikan dirinya paham apa kesalahannya dan apa yang harus dia lakukan. Butuh proses pasti Bapak Ibu ya, butuh proses karena kan kita biasanya terpengaruh sama kondisi dan situasi. Ya, kalau kita terlalu lelah mengajar kan bawaannya emosi pastinya ya kan, melihat orang lagi ngajar tiba-tiba tiduran gitu kan, itu kita perlu latihan. Baik, ini simpulan dari segitiga restitusi ini berdasarkan teori kontrol. Ya, langkahnya tadi sudah saya sebutkan. Teori kontrol itu mengatakan bahwa kita semua akan melakukan hal yang baik yang bisa kita lakukan, berarti menstabilkan identitas. Kemudian semua perilaku memiliki alasan, itu dalam langkah validasi tindakan yang salah. Dan kita semua memiliki motivasi internal, itu menanyakan keyakinan. Baik Bapak dan Ibu, dalam melakukan segitiga restitusi sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah, tentunya membutuhkan proses dan semuanya harus terlibat. Itu jelas ya, tidak bisa Pak Trihono sendiri yang bekerja sebagai kesiswaan atau Pak Hari sendiri yang bekerja sebagai kurikulum untuk memecahkan masalah disiplin ini. Jadi kita jadikan satu hal aja yang bisa kita budaya jadikan keyakinan bersama-sama dan kita budayakan, itu akan menjadi budaya positif. Misalnya yang paling dekat sekarang hari ini ya, hari Jumat itu kan selalu dibahas masalah anak susah ngantri gitu ya, ngantri dalam berbuat. Ketika kita lakukan, kita bikin keyakinan kelas kita masing-masing bahwa dalam melakukan sesuatu harus antri gitu ya. Ketika nanti anak tidak antri, kita panggil, itu kita kembalikan lagi ke mereka. Itu mungkin contoh yang bisa sama-sama kita lakukan. Karena kalau bicara masalah peraturan sekolah, kan peraturan sekolah itu cukup banyak ya, peraturan sekolah itu cukup banyak. Tapi tidak salah membuat peraturan sekolah, cuma untuk meningkatkan dari konsekuensi menjadi restitusi sehingga anak paham apa yang dia lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang dia yakini, kita melakukannya bertahap. Demikian Bapak dan Ibu apa yang saya sampaikan tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita semua bisa berkontribusi bagaimana menjadikan satu peraturan di 78 ya, satu hal aja misalnya apa yang paling mudah ya, tidak buang sampah. Oke, buang sampah itu bisa kita jadikan budaya positif di SMA 78 dengan kita membuat keyakinan kelas kita gitu ya. Jadi mereka akan menjadi budaya bahwa naruh sampah harus di tempatnya, dan itu memang perlu proses pastinya, perlu proses dan tidak sebentar. Baik, dan demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, saya persilakan Bapak dan Ibu. Terkait dengan misalkan apa tadi ya, disiplin ya, kedisiplinan. Karena saya yakin
di 78 yang kita rasakan bersama terkait kedisiplinan kan kompleks banget ya, berat banget kalau di 78. Nah mungkin ketika Memneta CGP ini ya, apakah ada contoh model sekolah mana atau penerapan satu budaya positif itu ada nggak yang mungkin bisa di-share ke kita itu? Makasih Mem. Terima kasih Pak Syukur. Mungkin saya sih belum mencari contoh dari sekolah mana, cuman karena memang ini adalah hal yang baru. Sebenarnya restitusi itu kan hal yang baru yang saya pahami terutama karena kan selama ini memang yang disebut dengan disiplin itu adalah hukuman dan konsekuensi gitu ya. Ternyata ada hal lebih menarik tentang restitusi di mana kita menghargai murid sesuai dengan kodratnya, ya, memerdekakan mereka. Ini saya melakukan, saya videokan sebenarnya walaupun simulasi, tapi itu bisa bekerja. Di 12 IBB ada satu siswa yang sering banget nggak masuk, sebetulnya namanya Bunga gitu ya. Itu sering banget nggak masuk, jadi teman-temannya bilang masuknya seperti di bimbel gitu ya. Hari ini masuk, besok enggak gitu ya. Kebetulan pas saya ngajar anak itu masuk, kemudian saya cobakan nih cara saya ini melakukan segitiga restitusi. Saya panggil anak tersebut ke depan meja saya, kemudian saya tanya, apa kabar kamu tuh? Alhamdulillah bisa hadir di kelas saya, gitu ya. Kamu merasa nggak ada kesalahan yang kamu lakukan? Iya Mem, saya sering tidak hadir di sekolah, gitu ya. Kemudian salah nggak saya manggil kamu untuk menemui saya? Tidak Mem, memang saya merasa itu adalah kesalahan yang saya lakukan. Dan saya lanjutkan, kemarin itu kita sudah punya kesepakatan ya, keyakinan kelas bahwa untuk hadir di kelas saya, untuk mengikuti di kelas saya itu minimal kehadiran 90%, dan siswa ini paham bahwa dia harus hadir 90% dan dia yakin akan hal itu, sepakat dengan hal itu. Kemudian saya tanyakan, kira-kira menurut kamu apa sih penyebabnya kamu bisa sering tidak hadir di sekolah? Nanti dia bercerita tuh, saya tuh punya penyakit GERD dia bilang. Tapi dia paham sebabnya karena saya tidak memperhatikan makan. Terus saya suka tidur larut malam, gitu, sehingga sering sakit. Jadi memang kan alasannya sakit ya. Saya tanyakan lagi dengan langkah ketiga, menurut kamu, kalau kamu tahu itu masalahnya, apa sih yang harus kamu lakukan? Dia sendiri bisa mencari solusinya. Baik, kalau gitu saya harus memperhatikan makanan saya harus manage waktu saya supaya tidak tidur larut malam, tidak bermain HP, dan itu dia ungkapkan sendiri gitu, bukan saya menggait, tapi dia sendiri yang bercerita dengan pancingan-pancingan yang langkah-langkah yang saya lakukan. Dan alhamdulillah itu sudah lebih baik. Anak tersebut 2 kali setelah kita berdiskusi itu, anak tersebut selalu hadir di kelas. Gitu, Pak Syukur, itu mungkin satu hal yang nyata saya lakukan gitu ya. Itu bisa gitu. Jadi mungkin cuma ya masalahnya pastinya keterbatasan kita semua dalam menghadapi situasi dan kondisi gitu ya. Ketika kita terlalu lelah dalam mengajar gitu ya. Tadinya saya pengen kasihan anak ini mestinya diperlakukan lebih baik lagi dalam pembelajarannya, tapi karena situasi dan kondisi kita tidak bisa melakukan apa yang sebenarnya kita ingin lakukan. Tapi sekali lagi ini kita perlu proses yang terpenting bahwa kita ingin melakukannya gitu ya. Masalahnya nanti membutuhkan waktu sebentar atau lama, yang penting kita sudah punya niat untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak dan menghargai mereka sebagai seorang yang merdeka gitu. Dan kita juga merasa bebas merdeka untuk mendidik anak-anak kita.
Demikian Bapak dan Ibu, masih ada masukan atau pertanyaan? Ini mulai. Ya, terima kasih Meminata. Ini aksi nyata ya Meminata ya, dari modul ya. Aksi nyata ini buat teman-teman yang nanti mungkin ikut CGP ya. Ini adalah bentuk contoh aksi nyata tentang implementasi budaya positif ya. Sebenarnya mungkin kita semua sudah melakukannya ya, teman-teman ya, tentang budaya positif, gitu, tentang menangani anak-anak bermasalah, gitu ya. Cuma sekarang lebih mempertajam aja, gitu ya. Dari Meminata ada penajaman, gitu ya, tentang budaya positif, bagaimana mengatasi siswa-siswa yang bermasalah. Terutama tadi pengangkatan temanya disiplin ya. Ya memang saya juga yang pernah saya lakukan itu sedikit juga cerita pengalaman saya ya. Saya itu selalu dapat kelas yang luar biasa. Ya, ya betul Pak Hari. Luar biasa. Luar biasa. Karena saya biasa di luar gitu ya. Sehingga pola saya seperti pernah ngobrol juga sama Pak Ganang gitu ya. Bagaimana Bu? Saya lebih suka juga menggiring anak gitu ya. Bukan menggiring anak juga sebetulnya ya. Karena kita kan pakai filosofi KHD juga ya, menuntun anak gitu ya, keluar dari kegelapan gitu ya, maksudnya menyadari dia gitu, yang dilakukan dia itu benar atau salah sih gitu ya. Sebetulnya itu sih yang mungkin yang bisa kita awali ya Meminata ya. Jadi sebetulnya kita ini semua harus menuntun anak untuk menyadari dulu yang dia lakukan ini salah atau benar. Karena kalau kita ujuk-ujuk kamu salah nih, sini nggak masuk nih, emang salahnya di mana ya gitu ya. Jadi memang betul kata Meminata, kita menggunakan filosofi di dalam Teguh Handayani gitu ya. Jadi kita mendorong anak untuk menyadari dulu mereka itu melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di sekolah atau tidak dibenarkan juga di masyarakat gitu ya. Ya ada beberapa sedikit mungkin juga siswa saya yang udah lulus gitu ya, akhirnya bisa lebih baik lagi gitu. Memang karena prosesnya sebenarnya itu aja sih Mem ya. Di dalam proses restitusi itu kita ada baiknya tuh melakukan proses komunikasi di dalam untuk menyadari siswa bagaimana dia itu yang dia lakukan itu benar atau salah. Kalau benernya itu di mana tuh, kalau salahnya itu di mana gitu ya. Nanti dia biar dia menyadari sendiri gitu ya, apa yang dia lakukan itu benar, apa yang dia lakukan itu salah. Ya, jadi yang dipakai oleh Meminata itu namanya teknik coaching gitu ya. Teknik coaching gitu. Jadi memang kita semua guru itu harus jadi seorang coach, teman-teman ya. Kita harus jadi seorang coach gitu ya. Kalau nggak ada Pak Fahmi ya, kalau Pak Fahmi paham itu coach itu apa ya. Sehingga kita dalam berbicara dengan siswa itu lebih pada coach gitu ya, lebih berperan sebagai coaching gitu ya, menggiring bagaimana siswa untuk menyadari kesalahannya. Insya Allah kalau dia sadar maka akan muncul apa yang disebut dengan keyakinan gitu. Jadi intinya adalah bahwa memunculkan keyakinan akan perilaku yang dia perbuat. Begitu aja Meminata sedikit penguatan. Semoga sukses nih, aksi nyatanya bagus ya. Oke banget nih. Oke, terima kasih Bu Hening. Sedikit yang bisa saya sampaikan buat Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Luar biasa, bisa mudah-mudahan kita dikuatkan, dimudahkan untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita memahami mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, bisa mengantarkan mereka mencapai keselamatan hidup dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, bisa juga bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Terima kasih banyak atas semuanya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.